Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus biarlah menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk kita boleh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan diri kita dengan satu pujian, tiada yang mustahil. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara besar pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja, tiada mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, karena ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada mustahil, tiada yang mustahil bagi yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita arahkan segenap hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Dan marilah kita akan memulai kita yakini bahwa ibadah keluarga di pagi hari ini terjadi karena pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Kudus, kudus, Tuhan, kudus namamu. Beri syukurkan simfoni indah, ajaib, 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 ajaib,
kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Putra kiranya menyertai ibadah keluarga di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat bersyukur sekali kita boleh tetap memuji menyembah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu malah kita terus memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian walaupun tak dapat melihat. Langkahku
dikasih Tuhan Allah yang punya rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah Tuhan yang memberikan perintah kepada kita, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perintah ini sangat sederhana, singkat, padat, tetapi kita belum mampu melakukan perintah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya terlebih sempurna. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, kita akan mohon pengampunan kepada Tuhan, karena sabda Tuhan katakan jika kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tiada pada kita. Dengan suatu kerendahan hati kita masing-masing, kita mau datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Engkau adalah Allah yang maha kudus, penuh kasih dan anugerah dan pengampunan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Tuhan mohon pengampunan-Mu. Ampunilah setiap dosa kami, ampunilah setiap pelanggaran kami, ampunilah setiap kelemahan kami, bahkan setiap ketidakmampuan kami. Seringkali Tuhan, kami memberontak kepada Tuhan. Seringkali Tuhan, kami kurang percaya kepada Engkau. Seringkali kami juga mengecewakan hati-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami semua atas setiap dosa-dosa kami, atas setiap pelanggaran kami, atas setiap kelemahan kami, atas setiap kelalaian kami. Karena Tuhan, apa yang kami sampaikan kepada Tuhan bukan kami alaskan atas kefasihan lidah kami, tetapi kami alaskan oleh karena besar anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami serahkan setiap doa kami, permohonan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, karena Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni setiap dosa kita dan kita semua beroleh anugerahnya. Itu semua oleh sebab iman dan bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu layalah bagi setiap kita untuk kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebab anugerahnya yang tiada terkirakan. Amin. Tak kulupakan diri Tuhan. Tetapi
Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Dosaku merah bagai kesuruhan, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kita mau serahkan ibadah kita di pagi hari dengan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Allah sang pemilik gereja yang akan memimpin kita, yang akan menyertai kita, terlebih memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur di kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu dalam keluarga kami masing-masing, kami boleh datang menyembah kepada Tuhan. Kami boleh menyisihkan waktu kami boleh menyingkirkan setiap kesenangan kami, dan kami duduk simpuh di kaki Tuhan, menyembah, memuji, mempermuliakan nama-Mu, dan mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bapak surgawi, kiranya Engkau memenuhi hati semuanya dengan kuasa Roh-Mu, sehingga Tuhan, apapun yang saat ini kami kerjakan sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi suatu persembahan yang indah, yang harum di hadapan Engkau ya Allah. Bapak surgawi, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap anak-anak yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan, kiranya Engkau menjamah dengan kuasa Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, kami serahkan untuk Pak Khalid bersama dengan keluarga. Kiranya Engkau terus menolongnya, Engkau terus memimpinnya, Engkau terus memberkatinya. Berikan kekuatan, kesehatan saat sempurna, sehingga Tuhan, keluarga Pak Khalid bersama dengan keluarga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga serahkan Tuhan untuk yang lainnya yang saat ini sedang mengalami sakitnya kematian. Zaman terjadi, kuasa Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Kiranya Engkau nyatakan buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, ataupun dalam pemulihan tubuhnya. Mari Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan biar terjadi terhadap setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit ataupun dalam kelemahan tubuh, sehingga mereka semua boleh sembuh, mereka semua boleh dikuatkan, dan mereka semua boleh memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan hati ya Tuhan. Bapak surgawi, kami juga menyerahkan Tuhan untuk mbah-mbah kami di usia tua mereka. Kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memimpin, kiranya Engkau memberkati. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera, dan juga berikan kecukupan rezeki di dalam setiap hidupnya, sehingga Tuhan di usia tua mereka sungguh merasakan pimpinan-Mu, mereka sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupannya, mereka sungguh menyertakan penghiburan-Mu, sehingga Tuhan mereka semakin mantap di dalam mengikut Engkau ya Tuhan, sampai Engkau memanggilnya. Bapak surgawi, kami serahkan untuk setiap pekerjaan anak-anak-Mu semuanya. Kiranya Engkau terus memimpin, kiranya Engkau terus memberkati apapun pekerjaan mereka, baik yang sebagai petani sawah ladang mereka, baik yang ada di perusahaan-perusahaan, di rumah sakit, atau di kantor-kantor, ataupun wirausaha sendiri. Kiranya Engkau berkati usaha-usaha mereka dengan limpahnya ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun umat Tuhan yang kekurangan, tetapi biarlah melalui penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga mereka senantiasa hidup dalam kelimpahan rezeki dari Tuhan. Bapak surgawi, kami juga serahkan untuk keluarga anak-anak semuanya, baik yang ada di Wonorejo, baik yang ada di Tuang, baik yang ada di Karanganyar, baik yang ada di Gribik, baik yang ada di Gendok, baik yang ada di Muria Indah, baik yang ada di Prambatan, baik yang ada di Lembah Gunung, baik yang ada di Karangmalang, baik yang ada di Semarang, baik yang ada di Kalimantan, ataupun yang ada di jauh di sana.
di Malaysia, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan seluruh keluarga anak-anak semuanya. Kiranya Engkau terus memimpin, kiranya Engkau terus memberkati, berikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, sehingga Tuhan keberadaan setiap anak-anakmu semuanya senantiasa boleh memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan dalam keluarga mereka masing-masing. Kedamaian, ketentraman, berkat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan Tuhan untuk kegiatan dan semua program gerejamu di ITC Kopen sepenuhnya kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memimpin, kiranya Engkau memberkati semua program, semua kegiatan boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kemudian Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Bapak Surgawi, tapi kami serahkan untuk program Natal yang akan kami kerjakan, kiranya juga Tuhan tolong di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Engkau memberikan hikmat buat kami sehingga Tuhan perayaan Natal belum berjalan, tetapi kami juga senantiasa mampu menjaga hidup sehat di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Seluruh yang dibutuhkan, kiranya Engkau yang mencukupkannya. Bapak Surgawi, kami juga serahkan bangsa kami Indonesia sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memimpin di tengah-tengah segala persoalan-persoalan yang besar ini. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan para pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, dan juga para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, lurah, camat, dan juga RT RW sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka yang telah Engkau pilih, yang mereka yang telah Engkau beri tanggung jawab, biarlah mereka mampu mengerjakannya dengan sebaik mungkin ya Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia boleh merasakan kemakmuran, boleh merasakan kesejahteraan, boleh merasakan kedamaian, boleh merasakan hidup berkeadilan di bangsa ini. Kami serahkan Tuhan bangsa kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan kota-kota di mana kami boleh tinggal, baik di Kudus, baik di Demak, baik di Semarang, baik di Palembang, baik Kalimantan, ataupun yang ada di Malaysia. Kami menyerahkan Tuhan, di mana keberadaan kami, kiranya Engkau memberkati kota-kota di mana kami tinggal, sehingga Tuhan, di mana kami tinggal berkat Tuhan dicurahkan, sehingga keberadaan setiap umat-Mu boleh mendatangkan berkat kesehatan, berkat kedamaian, berkat kelimpahan, berkat kesejahteraan di tengah-tengah kota-kota di mana Engkau tempatkan kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya Engkau terus memimpin, Engkau memberkati setiap usaha mereka di tengah-tengah pandemi ini. Terlebih besok Senin akan mulai tes, baik yang di SD, kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu semuanya, sehingga mereka mampu mengerjakannya dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan baik dari segala tingkatan, dari PAUD sampai perguruan tinggi, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan untuk anak-anak kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, kami menyerahkan ibadah kami, ibadah keluarga ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau memimpin kami, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu minggu sudah Tuhan telah memberkati kita. Oleh karena itu malah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan, dan kita iringi dengan satu pujian berkat anak cucu. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah isi dan menjadikan kaya, dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
meninggal. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga bisa bermanfaat bagi setiap pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan persembahan yang telah kami persembahkan dengan penuh sukacita ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya, menyucikannya, sehingga apa yang boleh kami persembahkan sungguh-sungguh berguna bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-Mu, kiranya Engkau memimpin hidupnya, pribadi lewat pribadi, kiranya Engkau memimpin keluarga mereka masing-masing, dan kiranya Engkau memimpin pekerjaan mereka, sehingga hidup mereka senantiasa ada dalam sukacita, ada dalam damai dan sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan kami hidup Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini, dan umat Tuhan sepenuhnya terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, minggu lalu kita telah merenung sabda Tuhan tentang Tuhan adalah hakim yang adil dalam hidup kita. Dan saat ini kita mau belajar sabda Tuhan lanjutannya, yaitu Tuhan segera datang, yang terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Ibu Sus akan membacakan buat setiap kita. Mari Bu Sus. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat juga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal sama seperti seorang yang berpergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintah penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, dan atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Amin.
Demikian pujian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih melakukan sabda Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih khusus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan penyertaannya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan, kiranya Engkau balut bungkus kami semua dan kuasa Roh-Mu, kiranya Engkau mengurapi kami semua dan Roh Kudus-Mu, sehingga sesuatu yang saat ini kami mau renungkan, kami bisa memahaminya, kami bisa mengerti, dan kami bisa menerimanya, serta kami mau melakukannya. Bapak Surgawi, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, dan kami siap juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan ini berbicara tentang kedatangannya. Suatu peristiwa, suatu momen yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh setiap umat Tuhan dari masa ke masa, dari zaman Adam sampai pada saat Tuhan Yesus datang. Suatu peristiwa yang besar di mana umat Tuhan dikumpulkan menjadi satu dari berbagai ujung-ujung dunia, saudara. Ini adalah suatu peristiwa akbar, ini adalah suatu reuni besar untuk seluruh orang-orang percaya, untuk seluruh umat Tuhan, untuk seluruh orang-orang Kristen, saudara. Mungkin dulu kita nggak kenal siapa kakek nenek kita, tetapi nanti di saat Tuhan datang, Tuhan membangkitkan semua orang-orang percaya yang telah meninggal dari masa ke masa dan dikumpulkan menjadi satu. Kita akan mengenalnya dalam suatu kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kalau saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita kumpul, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kita berantem, kita saling pukul, kita saling hantam, kita saling caci maki. Tetapi pada saat pertemuan akbar, pada saat reuni besar umat Tuhan di mana Yesus Kristus datang ke dunia ini, maka yang ada itu adalah kasih, saudara. Yang ada itu damai, yang ada itu sukacita. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada sakit di dalam hati kita, tidak ada orang yang marah, tidak ada orang yang menggerutu, tidak. Semuanya saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih ilahi. Luar biasa, saudara. Suatu momen, suatu kesempatan yang begitu luar biasa yang akan kita alami semuanya ketika momen itu datang, ketika Yesus itu datang, ketika Yesus turun bersama dengan segala kuasanya, bersama dengan segala kemuliaannya, bersama dengan semua malaikatnya. Tuhan datang untuk kita, Tuhan datang untuk setiap umatnya, Tuhan datang untuk setiap orang Kristen, Tuhan datang untuk setiap orang percaya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan memberikan ancer-ancer, Tuhan memberikan kapan sih waktunya akan tiba. Bukan hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu, atau tanggal ini, bulan ini, tahun ini, bukan. Tetapi Tuhan memberikan gambaran situasi yang menjadi acuan buat setiap kita untuk kita bisa memahami bahwa Tuhan akan segera datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di sini, Tuhan memberitahukan kepada setiap kita, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali peristiwa-peristiwa besar akan mendahului kedatangan Tuhan. Baik itu peristiwa alam,
baik itu peristiwa bangsa-bangsa yang terjadi, bangsa melawan bangsa, baik itu sakit penyakit yang terjadi, alam peristiwa-peristiwa itu akan menandai kedatangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan dikasihkan, untuk kita bisa memasuki suatu masa yang begitu indah, suatu masa yang begitu luar biasa ini, suatu peristiwa, suatu momen yang sangat-sangat dirindukan oleh setiap orang. Di sini Tuhan memerintahkan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Bapak Ibu yang dikasihkan, karena apa? Mengapa kita diminta oleh Tuhan untuk berhati-hati dan berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan hanya memberitahu tanda-tandanya, tetapi Tuhan tidak pernah memberitahukan kapan Tuhan itu datang, kapan waktunya tiba. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan memerintahkan kepada setiap kita, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, berjaga-jaga, berjaga, senantiasa terjaga. Kalau kita mendapat giliran ronda untuk keamanan kampung kita, saudaraku yang kita, tidak mungkin ketika kita dapat giliran jaga kita di pos ronda lalu tidur. Tidak mungkin. Karena apa? Ketika kita tertidur, para pencuri senang sekali udah melihat itu penjaganya tidur, dia beroperasi. Tapi saudaraku yang dikatakan, yang penjaga itu harus melek, harus tetap terjaga, tidak boleh tertidur sekalipun ngantuk. Demikian juga hanya dengan kita, saudaraku yang dikatakan, karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Pencuri itu terus memantau, terus melihat kapan kita lengah, kapan kita tertidur. Ketika kita lengah, ketika kita tertidur, dia masuk. Beberapa waktu yang lalu di sini, di kampung ini terjadi perampokan. Bukan tengah malam, bukan siang hari, tetapi subuh. Ketika orang-orang sibuk untuk ibadah, dia masuk ke rumah lalu menyekap seorang ibu. Diambillah semua perhiasan dan uangnya, lalu kabur. Mengapa dia mengambil waktu subuh? Karena dia tahu bahwa ketika subuh itu orang-orang sibuk untuk mempersiapkan diri beribadah, sehingga itu waktu yang tepat buat dia masuk. Demikian juga hanya dengan kita, saudara. Ketika kita lengah, ketika kita tidak siap, ketika kita tertidur, maka hal itu akan digunakan si iblis untuk terus membuat kita tertidur, dan ketika Tuhan datang, kita akan terlewatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikatakan di sini, Tuhan selalu mengingatkan, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, berhati-hati, supaya kita sungguh-sungguh mampu menggunakan hidup kita, terang Allah yang diberikan kepada setiap kita untuk kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menggunakan hidup kita semau kita sendiri. Loh, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya bisa menggunakan hidup saya semau saya. Itu kebohongan, itu dusta, itu adalah iming-iming, itu adalah pucuk rayu, supaya kita terlena, sehingga kita akan terjatuh dan kita akan ditinggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan itu seperti ketika kita itu mau naik kereta api, saudara. Ketika kita mau naik kereta api, ya, bukan keretanya yang nunggu, ya, tetapi kita yang harus menunggu kereta itu. Kalau kita terlambat, tidak mungkin kita akan dideki oleh kereta itu.
tetapi kita tetap akan ditinggal karena waktunya sudah tepat dan dia harus jalan. Tidak mungkin tunggu dulu, saya baru makan ini, saya baru sarapan 5 menit saja, boro-boro 5 menit, 2 menit loh saudara, kita akan ditinggal. Kok 5 menit kita menghabiskan sarapan kita? Enggak mungkin. Itu kereta api saudara, mau ditunggu tapi tidak mau menunggu. Seperti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu mau ditunggu tetapi tidak mau menunggu saudara. Ketika Tuhan datang ya saat itu, ketika dia siap, kita akan diangkat oleh Tuhan, kita akan dipersatukan oleh Tuhan dengan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kita akan berjumpa dari zamannya Adam sampai zaman Tuhan Yesus datang, saudara. Itu adalah momen yang begitu indah, itu ada peristiwa yang begitu luar biasa. Apakah itu tidak menggerakkan hati kita untuk kita terus berjaga, menjaga iman kita, menjaga percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita akan santai-santai saja dan kita akan melewatkan masa-masa yang indah itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini adalah suatu peristiwa yang besar yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Tetapi ketika masa itu terlewatkan, maka kerugian besar yang akan kita terima. Karena apa? Karena kita akan masuk ke dalam masa-masa sulit bagi setiap kita. Masa-masa damai sejahtera, masa-masa terindah jangan pernah kita lalaikan, jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita sepelekan. Tetapi marilah kita terus berjaga, saudara. Marilah kita terus berjaga, kita terus datang kepada Tuhan, kita terdekat dengan Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan, mari kita terus menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Corona sekalipun, mari kita terus memuji Tuhan. Sekalipun dalam keluarga kita, sekalipun dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing, ya, seperti yang ada di Wonorejo, seperti yang ada di Tuang Delik sendiri, dalam keluarga mereka sendiri, seperti Pak Galih yang ada di Muria Indah, ya, dengan keluarganya sendiri, dengan anak istrinya, seperti yang ada di Gribik dengan keluarga-keluarga kumpul jadi satu kalau di Gribik, seperti yang ada di Wonorejo juga kumpul menjadi satu dalam satu wadah. Tetapi semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, itu semua untuk kita, saudara. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang kita tidak terlambat. Supaya ketika Tuhan datang kita tidak ketinggalan. Karena ketika Tuhan datang, semua baik yang hidup ataupun yang mati akan diangkat oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan. Ada suatu reuni besar untuk seluruh umat Tuhan, saudara. Ini adalah suatu peristiwa yang indah. Oleh karena itu jangan pernah kita sia-siakan. Mari saudara, kita terus berjaga-jaga, kita terus waspada, kita terus jaga iman kita, keyakinan kita, ya. Jangan hanya karena pekerjaan lalu kita tinggalkan Tuhan. Jangan hanya karena pacar kita tinggalkan Tuhan, jangan karena jodoh kita tinggalkan Tuhan. Tetapi mari kita terus fokus kepada Tuhan. Mari ada suatu momen, ada suatu peristiwa, ada suatu tempat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kita, yang terus berjaga, yang terus waspada, yang terus berhati-hati di dalam iman percaya kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara semuanya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih sabda firman telah kami renungkan, dan biarlah sabda firman itu boleh hidup dalam setiap kehidupan kami dan boleh mengerjakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Bapa Surgawi, pakai hidup kami semuanya, dan biarlah kami juga senantiasa terus berjaga-jaga, berhati-hati di dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah suatu perjuangan untuk iman kami kepada Tuhan. Bapa Surgawi, hamba serahkan seluruh umat-Mu
dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka semuanya. Beri kekuatan, beri kemampuan untuk terus senantiasa boleh berhati-hati dan berjaga-jaga dalam iman percayanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat, marilah kita akan mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita pagi hari ini. Mari kita akan menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus cari berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Inilah kesempatan setiap kita untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan waktu yang Tuhan beri buat kita. Biarlah hidup yang sebentar ini, kesempatan yang Tuhan beri ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini katakan oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah berakhir. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu, arahkanlah jiwamu pada Tuhan, dan malah kita terima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati hidupmu semuanya. Tuhan Allah memberkati buah kandunganmu, Tuhan Allah memberkati anak-anakmu, Tuhan Allah memberkati cucu-cucumu semuanya. Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaan dan mengisi penuh lumbung-lumbungmu. Karena damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna
dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan daripada Roh Kudus, biarlah memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan kuasa untuk setiap kita menghadapi hidup ini, kini sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang ada di Karanganyar, baik yang ada di Ngribi, baik yang ada di Prambatan, baik yang ada di Gendo, baik yang ada di Muria Indah, baik yang ada di Karangmalang, maupun yang ada di Semarang, yang ada di Palembang, yang ada di Kalimantan ataupun yang ada di Malaysia, atas kesetiaan Bapak Ibu untuk terus mengikuti ibadah keluarga, terus menjaga kondisi kesehatan kita melalui jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, dan menjaga kerumunan supaya kita terus terhindar dari pandemi. Kita terus ikut berpartisipasi terhadap mewabahnya pandemi corona ini, dan mari kita terus berpartisipasi terus sehingga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali berkumpul beribadah bersama. Dan untuk sementara terus jaga jarak, terus cuci tangan, pakai sabun, saudaraku. Bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Shalom.